Dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 145 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa dalam hal Bawaslu membentuk konsultasi dengan rakyat dan pemerintah melalui rapat dengan suara dalam KPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menerima surat dari Bawaslu dan juga dari KPP terhadap pengajuan beberapa rancangan peraturan Bawaslu, dan sesuai dengan pasal 145 dan pasal 161 seperti yang saya bacakan tadi, memang harus digelar rapat kerja untuk menerima pembahasan atau konsultasi dari Bawaslu dan DKPP terhadap ada 6 rancangan peraturan Bawaslu dan 1 Apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian? Setuju. Dan saya juga sekaligus meminta persetujuan Bapak Ibu sekalian bahwa rapat kita ini bisa kita laksanakan sampai pukul 12. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat Ketua Bawaslu tanggal 8 Juli 2022 nomor 339 garis HK.01.0 garis miring K1 garis miring 20 lihat permohonan konsultasi dengan peraturan Bawaslu, maka kita akan mendengarkan nanti dari Bawaslu. Selanjutnya berdasarkan surat dari Ketua DKPP tanggal 12 Juli 2022 nomor 048 garis miring K titik DKPP garis miring set garis miring 03 garis miring 7 garis miring 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 6 setiga tentang KPP. Nah, nggak banyak, ya kita mulai dari KPP aja lah sekali-sekali ya. Nah, ya kan, diputar. Jadi selama ini DKPP awasi, sekarang kita mulai di awal mengawasi DKPP dulu, kira-kira begitu. Dan nomor 1 datang, ya. Kami silakan Saudara Ketua DKPP, baru nanti dilanjutkan dengan Bawaslu. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang kami hormati Bapak-Bapak Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Bakhtiar, serta seluruh jajaran. Yang kami cintai rekan-rekan penyelenggara, ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Bawaslu. Izin Pak Ketua melaporkan hari ini kami hadir berempat. Saya Muhammad, kemudian Ibu Ida Budiati, Pak Puadi dan Pak Yulianto. Anggota DKPP lain hadir secara virtual. Serta hadirin sekalian, maafkan saya tidak menyapa satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya, dan juga kepada yang terhormat Ibu dan Bapak anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit daripada rencana perubahan
Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Seperti yang telah disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua Komisi 2 tadi, bahwa sesuai dengan pasal 161 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, dalam hal DKPP membentuk peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perkenan waktu yang terhormat Pak Ketua, pimpinan dan Ibu Bapak anggota Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini yang terhormat Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan. Latar belakang pertama, Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, arahan Bapak Presiden Republik Indonesia agar di setiap sektor pemerintahan untuk melakukan transformasi digital. Ini disampaikan oleh Pak Presiden pada pembukaan Indonesia Industrial Summit 2018 di JCC tanggal 4 April 2018. Pelayanan DKPP. Pertama, meningkatkan pelayanan pengaduan dan laporan serta penanganan perkara kode etik yang lebih transparan, cepat, mudah, dan biaya ringan berbasis elektronik melalui sistem informasi kode etik atau SIETIK. Berikutnya, landasan hukum SIETIK dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga peraturan DKPP tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Substansi perubahan. Pak Ketua, Pak Mendagri, dalam hal ini Pak Dirjen dan Bapak Ibu semua, sesungguhnya tidak ada yang substantif yang kami ajukan dalam perubahan ini, hanya ingin menambah dan menegaskan tentang hal-hal teknis terkait dengan pelaporan secara elektronik. Ini sudah dilakukan sejak awal kepemimpinan Pak Dr. Harjono dan kami bertuju melanjutkan. Ini hanya ingin sekali lagi menegaskan dalam bentuk penambahan satu pasal. Jadi pasal 8 ayat 3A. Yaitu media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A berupa aplikasi pengaduan online sebagaimana tercantum dalam laman resmi DKPP. Hanya itu Pak Ketua saja, bahwa kami sekali lagi menegaskan bahwa para pengadu ya ke masyarakat yang ingin menyampaikan aduannya kepada DKPP itu tidak perlu ke kantor DKPP ke Jakarta, tapi dengan berbagai media online yang telah disiapkan dalam laman resmi DKPP itu bisa digunakan. Dan itu alhamdulillah selama ini sudah berjalan. Kita mendapatkan pengaduan langsung, ada yang langsung ke kantor DKPP, ada yang melalui laman-laman atau pengaduan secara online sebagaimana yang tercantum dalam laman resmi DKPP. Jadi semula pasal 8 ayat 3A, media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A berupa aplikasi pengaduan online sebagaimana tercantum dalam laman resmi DKPP menjadi pasal 8 ayat 4, penyampaian pengaduan dan atau laporan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dapat dilakukan melalui SIETIK, aplikasi SIETIK. Pasal 8 ayat 5. Pedoman penggunaan SIETIK sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dalam keputusan Ketua DKPP. Terakhir, Bapak Ketua, Pak Mendagri, Pak Dirjen dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami sudah melakukan MOU dengan Kementerian Komunikasi. Jadi aplikasi ini di-backup secara penuh oleh Pak Menteri Komunikasi, sudah dilakukan sign teknis antara Sekretaris DKPP dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi agar mempermudah penerapan sistem aplikasi SIETIK ini. Sejumlah SDM DKPP juga telah dilatih atau di-BIMTEK oleh Kementerian Komunikasi sehingga diharapkan aplikasi ini bisa efektif berlangsung. Demikian Pak Ketua, jadi sekali lagi karena kami akan mengakhiri tugas, tentu kami menjaga diri untuk tidak masuk ke wilayah substantif, hanya justru ingin mempermudah anggota DKPP periode akan datang dengan cara menegaskan tentang pelaporan secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ketua DKPP. Selanjutnya kami persilakan pada
Saudara Ketua Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Haji Dr. Muhammad Doli Kurnia, dan juga Pak Wakil Ketua, Bapak Samsul Rizal, beserta para anggota yang hadir baik di dalam ruang sidang komisi ini. Kami hadir berlima, saya, Pak Toto, Pak Herwin, Pak Puadi, dan juga Ibu Loli. Dengan ini maka proses sidang pelanggaran administrasi kami tunda juga di Bawaslu, dan juga proses efektif yang sedang berlangsung juga kami tunda, karena hal ini perbuatan sangat lebih penting daripada yang lainnya. Pada yang terhormat Ketua KPU beserta anggota yang hadir, Pak Ketua DKPP beserta Ibu Ida dan juga para anggota yang hadir, dan juga Pak Mendagri yang diwakili oleh Pak Dirjen serta jajaran yang dia kami mengajukan 6 perbawaslu yang kemarin tertunda untuk perbawaslu pengawasan induk, perbawaslu nomor 21 tahun 2018, kemudian perbawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pada saat pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilihan umum. Rancangan peraturan badan pengawas ini tentang tata cara penyelesaian sengketa proses yang kemungkinan rencananya nomornya akan 1 karena sudah 3 kali diubah, sehingga harus diupdate, terutama berkaitan dengan persidangan di masa pandemi. Kemudian ada rancangan perbawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, dan ada juga rancangan perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, dan terakhir adalah rancangan tentang itu karena perbawaslu sebelumnya tidak diatur mengenai jika PAW yang telah tidak tersisa, maka mekanisme seperti apa. Ini tidak diatur pada perbawaslu sebelumnya. Jadi materinya hanya terbatas pada itu saja, dan semoga ini bisa disetujui oleh forum rapat yang mulia ini. Kami persilahkan untuk Ibu Loli menyampaikan perbawaslu nomor 21 dan juga perbawaslu nomor 3 tentang pengawasan. Ibu Loli, kami izin untuk disampaikan oleh para anggota. Terima kasih Pak Ketua. Berikut kami sampaikan rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pertimbangan kami, pertama, bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Bawaslu tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, ketentuan pasal 1 diubah dengan menghapus definisi pemilihan dan dengan menambah definisi pengawasan, temuan pelanggaran, laporan dugaan pelanggaran, dan hari penanganan pelanggaran. Pasal 1 berbunyi sehingga atas perubahan ini berbunyi, Pasal 1 angka 21, pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Angka 22, temuan pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pemantauan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Angka 23,
Laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih peserta pemilu atau pemantau pemilu kepada Bawaslu dan atau Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, pengawas TPS pada setiap tahapan satu ayat, yakni ayat 2 terkait dengan aspek ramah lingkungan untuk mengakomodir aspek yang berbasis pada ramah lingkungan dalam proses pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Sehingga pasal 2 ayat 2 berbunyi, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan. Ketiga, ketentuan pasal 3 diubah, yang semula pasal 3 ayat 1 huruf B berbunyi 1. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota. 3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 6. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Menjadi perubahan terjadi pada angka 5 ayat pasal 3 ayat 1 huruf B, angka 1 angka kelima, sehingga menjadi 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 6. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 1 huruf B semula berbunyi, angka 1, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi. Angka 7, penetapan pasangan calon pada pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 8, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. 9, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. 10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 11. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. 12. Proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. 13. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Dan 14. Proses penetapan hasil pemilu. Diubah menjadi pasal 3 ayat 1 huruf B, angka 1. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi. Angka 7. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Angka 8. Penetapan pasangan calon pada pemilu presiden dan wakil presiden. Lalu perubahan ada di angka 10, masa tenang, dan perubahan selanjutnya ada di angka 17, pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keempat, di antara pasal 3 dan pasal 4 ditambahkan satu pasal, yakni pasal 3A, yang berbunyi, 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan dan dikendalikan oleh A. Ketua Bawaslu untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
B. Ketua Bawaslu Provinsi untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi. C. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kota yang beranggotakan 5 orang. D. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang mengkoordinasikan fungsi pencegahan bersama-sama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang mengkoordinasikan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kota yang beranggotakan 3 orang. 2. Pengkoordinasian dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pola hubungan dan tata kerja pengawas pemilu. Kelima, ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Semula berbunyi pasal 4 huruf B, Bawaslu Provinsi melakukan 1. Penyusunan rencana pengawasan pemilu di wilayah provinsi. 2. Supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. 3. Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kota. 4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. 5. Pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota diubah menjadi penambahan angka 6, memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan 7. Evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Semula bunyinya adalah Panwaslu Kabupaten Kota melakukan 1. Penyusunan rencana pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa. 2. Supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu di tingkat bawahnya. 3. Pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Kota. Diubah dengan menambahkan angka 4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu bagi anggota Panwaslu Kecamatan. 5. Memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan. 6. Evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Panwaslu Kecamatan. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pada pasal 4 huruf D. Panwaslu Kecamatan melakukan 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS. 2. Pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Kota. 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS. 4. Memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS. Dan 5. Evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS. Keenam, di antara pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal, yakni pasal 4A, mengenai pengawasan dalam kondisi bencana, dengan bunyi sebagai berikut. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS dan Panwaslu Luar Negeri melakukan pengawasan dalam kondisi bencana non-alam dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. Ketujuh, ketentuan pasal 5 diubah mengenai penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Semula pasal 5 berbunyi 1. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. 2. Pengawasan penyelenggaraan pemilu meliputi A. Penyusunan standar tata laksana pengawasan. B. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. C. Rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan. Dan D. Pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil pengawasan. Berubah menjadi pasal 5. 1. Pengawasan penyelenggaraan pemilu meliputi A. Penyusunan standar tata laksana pengawasan. B. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. C. Rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan. Dan D. Pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil pengawasan.
Angka 2, pelaksanaan tugas pengawasan oleh pengawas pemilu dapat didukung dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kedelapan, ketentuan pasal 6 diubah. Semula, pasal 6 ayat 2 berbunyi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A, penyusunan kalender pengawasan, B, penyusunan alat kerja, dan C, identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilu, menjadi pasal 6 ayat 2, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi penyusunan kalender pengawasan, penyusunan alat kerja, dan C, perubahannya adalah penyusunan peraturan, pedoman, atau petunjuk teknis terkait pengawasan pemilu. Ketentuan pasal 6 mengalami perubahan. Semula pasal 6 ayat 3, pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A, pengawasan secara langsung dengan 1, memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2, memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan, 3, melakukan investigasi dugaan pelanggaran, B, membuat analisa hasil pengawasan, dan atau C, menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran, berubah menjadi pasal 6 ayat 3, poin A, 1 dan 2 sama, perubahan terjadi di angka 3, yaitu melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran. Ketentuan pasal 6 diubah pada ayat 3, huruf B, huruf C, huruf D. Membuat analisa hasil pengawasan. C, menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran. D, melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, yaitu 1, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. 2, melakukan pencatatan terhadap potensi sengketa proses pemilu. 3, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. 4, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Dan 5, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Poin E, melakukan penindakan pelanggaran pemilu, yaitu 1, menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. 2, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. 3, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu. Dan 4, memutus pelanggaran administrasi pemilu. Poin F, melakukan penelitian penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu 1, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 2, memverifikasi secara formil dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 3, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. 4, melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. Dan 5, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Kesembilan, ketentuan ayat 2 pasal 7 diubah. Semula 1, pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan atau alat perlengkapan pengawasan pelaksanaan pengawasan lainnya. 2, perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain A, panduan pengawasan, B, alat kerja, dan C, alat rekam. Perubahan terjadi di angka 2. Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain A, panduan pengawasan, B, alat kerja, dan C, alat dokumentasi. Kesembilan, 10, ketentuan pasal 8 ayat 2 diubah dan ditambah 2 ayat. Semula pasal 8 berbunyi 2. Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat melakukan A, saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara, atau B, jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dengan dugaan pelanggaran, dan C, pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Berubah menjadi
2. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu melakukan saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administratif, atau B. Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Tambahannya adalah angka 3. Dalam hal saran perbaikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A tidak dilaksanakan paling lama 3 hari, atau mempertimbangkan jangka waktu setiap tahapan, pengawas pemilu mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan. Angka 4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat potensi sengketa proses pemilu, pengawas pemilu melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa proses pemilu. Dikoreksi, ini menjadi ke-10. Ketentuan pasal 9 huruf C dan huruf D diubah. Pasal 9 semula berbunyi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan yang meliputi C. Rekomendasi antara lain 1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, dan 2. Komisi Aparatur Sipil Negara. Berubah menjadi poin C. Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengenai hasil pengawasan. 1. Penetapan jadwal. 2. Perencanaan pengadaan logistik. Dan 3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Poin D. Rekomendasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ke-12, ketentuan pasal 11 diubah. Semula pasal 11 berbunyi 1. Pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh pengawas pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas A. Laporan periodik, B. Laporan tahapan, dan C. Laporan akhir. 2. Selain laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu secara berjenjang dapat memberikan laporan insidentil sesuai kebutuhan pengawas pemilu secara berjenjang. Berubah menjadi pasal 11 ayat 1. Pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh pengawas pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas A. Laporan periodik, B. Laporan akhir. 2. Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 3. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun. 4. Selain hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan sesuai kebutuhan pengawas pemilu secara berjenjang. Dan 5, selain laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu secara berjenjang dapat memberikan laporan insidentil sesuai kebutuhan pengawas pemilu secara berjenjang. Demikian yang terjadi pada Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Lanjutkan pada Perbawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menimbang A. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU strip 18 angka Romawi _2020 perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan mengenai teknis pengawasan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPD dalam Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Bawaslu tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPD. Pertama, di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 angka,
yakni angka 12A dan angka 12B, serta di antara angka 13 dan angka 14 pasal 1 disisipkan dua angka, yakni angka 13A dan 13B, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. 12. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 12A. Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. 12B. Sistem informasi partai politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan peserta pemilu. 13. Verifikasi adalah penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. 13A. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. 13B. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Kedua, pasal 3 yang berbunyi, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pengawas pemilu memastikan partai politik calon peserta pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi, penetapan, dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihapuskan. Ketiga, ketentuan pasal 4 diubah. Semula berbunyi 1. Pengawasan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu untuk memastikan A. Pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Keterpenuhan kebenaran dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. C. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu. D. Partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berubah menjadi pasal 4 ayat 1, dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, serta penetapan partai politik peserta pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota memastikan A. Pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Partai politik calon peserta pemilu dan partai politik peserta pemilu memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara dalam pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, penetapan, dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu. C. Dilakukannya verifikasi administrasi terhadap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Dilakukannya verifikasi administratif dan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap 1.
partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 3. Partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir. Ketentuan ayat 1 pasal 4 ditambah 3 huruf yaitu huruf A, 1, A2, dan huruf E sehingga berbunyi sebagai berikut. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberikan salinan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. H. Keterpenuhan kebenaran dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. G. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu, dan hak memperoleh akses dan akun sipol. Keempat, di antara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu pasal 8A berbunyi sebagai berikut. Bawaslu melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu meliputi A. Akurasi data sipol, dan B. Kesesuaian penetapan syarat anggota parpol dan daftar agregat kependudukan per kecamatan. Ketentuan huruf A angka 2 pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut. Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu meliputi A. Ketepatan waktu pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dilakukan selama 14 hari dengan jadwal 1. Hari pertama sampai dengan hari ke-13 dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan 2. Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Keenam, ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 12 Ayat 1, Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU. 2. Pengawasan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap A. Kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU. B. Keanggotaan ganda partai politik, dan C. Pemenuhan persyaratan anggota calon partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap A. Kepengurusan dan keanggotaan partai politik, B. Verifikasi hasil perbaikan persyaratan partai politik, C. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, dan D. Kepengurusan partai politik sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan. 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan penyampaian salinan berita acara hasil verifikasi kepada parpol dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Ketujuh, ketentuan ayat 2 huruf F pada pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin F, kecocokan, kebenaran, dan kesesuaian identitas anggota dengan kartu tanda anggota partai politik yang disinkronisasikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga. Sekian perubahan atas Perbawaslu nomor 3 tahun 2018 pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih. Selanjutnya sengketa, silakan Pak. Rancangan peraturan
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Yang sebelumnya rancangan ini diajukan untuk menyatukan Perbawaslu yang sudah melakukan perubahan jadi 3, Perbawaslu 18 2017, Perbawaslu 18 2018, Perbawaslu 27 tahun 2018, dan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 kita satukan menjadi satu rancangan. Yang kedua, yang sebelumnya ada 13 bab, kita sederhanakan menjadi 8 bab. Lalu juga membuat 4 klaster penyelesaian sengketa antar peserta, penyelesaian sengketa antar peserta dan penyelenggara, lalu ada mekanisme koreksi, dan persidangan melalui daring. Ya, pasal 5, kita akan memudahkan rancangan mempertegas penyelesaian sengketa pada jajaran kecamatan dengan menggunakan mandat yang diberikan kepada kecamatan, pasal 5. Di pasal 8 mendetailkan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta. Tidak ada perubahan yang substantif sebenarnya. Lalu di pasal 9 menjelaskan tentang permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta dengan memeriksa syarat formil, material, dan memutuskan. Hanya itu aja. Yang sebelumnya juga belum diatur. Lalu pasal 11 menjelaskan tentang putusan penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta. Yang sebelumnya juga belum diatur, kita detailkan di rancangan yang baru ini. Lalu pasal 14 dibuat klaster terkait dengan sengketa antar peserta dengan penyelenggara untuk lebih memudahkan di rancangan yang baru ini. Pasal 15 tidak ada yang substansial kecuali untuk mendetailkan kembali objek-objek yang dikecualikan dalam penyelesaian sengketa antar peserta. Ini perubahan rancangan yang baru. Lalu di pasal 84 memberikan penegasan tentang koreksi. Jadi Bawaslu RI berwenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu yang dianggap menyalahi ketentuan peraturan. Lalu ada tambahan yang baru, yaitu diatur dalam pasal 85 sampai 88 tentang penyelesaian sengketa rapat melalui daring dengan teknis pelaksananya. Mungkin itu yang mulia. Perubahan rancangan yang baru ini sekali lagi tidak ada yang substansi kecuali Ketua. Terima kasih. Selanjutnya Pak Puadi, silakan untuk penanganan pelanggaran. Rancangan Perbawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pertama adalah berkaitan bahan struktur peraturan Bawaslu. Kira ini ada sedikit penambahan bab yang sebelumnya bab 1 bab 11 kemudian menjadi bab 12. Kemudian di bab 2 yang sebelumnya temuan laporan dugaan pelanggaran, ini bab 2 terpisah menjadi temuan, kemudian bab 3-nya adalah laporan. Sumber dugaan pelanggaran, ini ada temuan, kemudian laporan. Temuan hasil pengawasan dan investigasi pengawas pemilu ada di pasal 2 sampai dengan pasal 7. Kemudian laporan adalah penyampaian dugaan pelanggaran pemilu oleh WNI yang punya hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu, pasal 8 sampai dengan pasal 14. Penyampaian dan penerimaan laporan, sebelumnya terdapat 3 mekanisme penyampaian laporan yang berbeda-beda yang diatur dalam 3 Perbawaslu. Perbawaslu 7 2018, Perbawaslu 8 2018, dan Perbawaslu 4 2019. Dalam rancangan ini, semua jenis dugaan pelanggaran dilaporkan hanya dengan 1 pintu, yaitu dengan menggunakan 1 Perbawaslu dan hanya menggunakan 1 model formulir ada di ketentuan pasal 11. Sebelumnya penyampaian hanya bisa dilakukan secara langsung ke kantor pengawas pemilu
Dalam rancangan ini juga diatur penyampaian laporan secara online melalui sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan melalui sigap lapor di pasal 12. Syarat penyampaian laporan, sebelumnya syarat formal terdiri dari identitas pelapor, identitas terlapor, batas waktu penyampaian laporan tidak melebihi 7 hari sejak diketahui, dan kesesuaian tanda tangan pelapor. Syarat kesesuaian tanda tangan sebagai syarat formil dihapus, ada di ketentuan pasal 15 ayat 3, mengingat pelapor sudah bisa diwakili oleh kuasanya, di pasal 8 ayat 5, sebelumnya penyampaian laporan harus dilakukan langsung oleh pelapor prinsipalnya. Khusus mengenai laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM, laporan bisa disampaikan sejak adanya penetapan peserta pemilu sampai dengan hari pemungutan suara, ada di pasal 8 ayat 4. Syarat material terdiri dari uraian kejadian, tempat peristiwa, saksi, dan bukti. Saksi sebagai syarat material dihapus pasal 15 ayat 4 untuk meringankan beban pelapor dalam menyampaikan laporan. Sebelumnya laporan pelanggaran administratif pemilu dan bukti surat harus dibuat dalam 7 rangkap dan buktinya dileges. Dalam rancangan Perbawaslu ini laporan tidak perlu dibuat rangkap, tetapi bukti berupa surat yang dibuat dalam 3 rangkap dan tidak perlu dileges. Ada di pasal 13. Kajian awal dilakukan paling lama 2 hari setelah penyampaian laporan untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materi laporan, serta jenis dugaan pelanggaran pemilu di pasal 15. Apabila laporan dinyatakan telah memenuhi seluruh syarat, maka laporan akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran di pasal 17. Apabila laporan dinyatakan belum memenuhi syarat, pengawas pemilu memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki laporan di pasal 24. Apabila laporan yang sama pernah diselesaikan oleh jajaran pengawas pemilu, maka laporan akan dihentikan di ketentuan pasal 23. Apabila laporan dicabut oleh pelapor saat kajian awal sedang dilakukan, maka laporan dihentikan, tetapi dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh pengawas pemilu di ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf C. Penanganan pelanggaran. Terdapat 2 mekanisme penanganan pelanggaran penyusunan kajian atau diatur dalam rancangan Perbawaslu ini, dan pemeriksaan secara terbuka atau diatur dalam Perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dalam penyusunan kajian, pengawas pemilu melakukan klarifikasi kepada para pihak di ketentuan pasal 28 sampai pasal 34 dan mengumpulkan bukti-bukti khusus untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pengawas pemilu melakukan pembahasan bersama polisi dan jaksa yang tergabung dalam Gakumdu diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Gakumdu. Output dari kajian adalah rekomendasi. Kajian dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran perundang-undang lainnya, juga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan. Dalam pemeriksaan secara terbuka, pengawas pemilu melakukan sidang pemeriksaan dengan output putusan. Sidang pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan mengenai sidang diatur dalam rancangan Perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Rekomendasi maupun putusan harus diterbitkan paling lama 14 hari setelah temuan dan laporan diregistrasi. Hasil kajian atau penanganan pelanggaran, jika dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik, akan direkomendasikan kepada DKPP untuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang bersifat permanen, atau direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, serta diterbitkan keputusan oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, PKD, dan pengawas TPS.
Panwaslu Kecamatan yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran administrasi pemilu oleh jajaran KPU, maka merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Kota. Jika dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana pemilu, maka akan diteruskan kepada penyidik Gakumdu untuk dilakukan penyidikan. Direkomendasikan kepada lembaga instansi yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Koreksi, pelapor maupun terlapor dapat mengajukan koreksi atas rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota kepada Bawaslu paling lama 3 hari. Sejak rekomendasi diterbitkan pasal 53 ayat 1. Pelapor maupun terlapor dapat mengajukan koreksi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi paling lama 3 hari sejak rekomendasi diterbitkan. Terdapat di pasal 53 ayat 2. Permintaan koreksi disampaikan secara tertulis berisi alasan dan hal yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pasal 5 ayat 2. Pemeriksaan atas koreksi dapat berupa 2 hal. Di ketentuan pasal 58, 1. Menguatkan rekomendasi, 2. Membatalkan rekomendasi dan membuat rekomendasi baru. Demikian yang disampaikan yang sebelumnya terkait Perbawaslu tentang temuan dan laporan pelanggaran pilihan. Terima kasih. Pak Heru. Terima kasih Pak Ketua. Baiklah, kami akan membacakan 2 rancangan peraturan Bawaslu dan revisi peraturan Bawaslu. Pertama terkait dengan rancangan peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pemilihan umum. Rancangan peraturan Bawaslu ini adalah perubahan dari peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Kami ajukan sebagai rancangan peraturan Bawaslu yang baru karena ada perubahan sistematika peraturan Bawaslu sekaligus substansi penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan. Yang pertama, struktur peraturan Bawaslu. Kalau kita perhatikan dalam peraturan Bawaslu 8 tahun 2018 ada 16 bab, dan di peraturan Bawaslu, ya, rancangan peraturan Bawaslu yang baru kami mengajukan hanya 7 bab. Kemudian penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk para pihak, penemu adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota di pasal 6 dan pasal 58. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu, pasal 7 dan pasal 59. Terlapor adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penyelenggara pemilu di jajaran KPU, pasal 8. Khusus untuk dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur sistematif dan masif TSM, terlapor adalah calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, dan pasangan calon dalam pasal 60. Kemudian penjelasan tentang penetapan temuan dan penyampaian laporan. Penetapan temuan dan penyampaian laporan diatur dalam peraturan Bawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana telah dibacakan tadi. Jadi dalam peraturan Bawaslu ini tidak mengatur lagi mengenai hal tersebut. Yang berikut sidang pemeriksaan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka melalui sidang.
Temuan pengawas pemilu akan disidangkan oleh pengawas pemilu di tingkatan atasnya dalam pasal 11. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Dalam hal ini pengawas pemilu yang menemukan ada dugaan pelanggaran mengadili. Yang berikut, pemeriksaan pendahuluan yang sebelumnya diatur sekarang dihapus karena secara substansi telah digantikan dengan kajian awal. Dengan penghapusan mekanisme pemeriksaan pendahuluan, diharapkan proses pemeriksaan bisa lebih cepat. Majelis pemeriksa, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, semuanya menjadi anggota majelis pemeriksa, di mana Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota merangkap sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, pasal 13. Khusus untuk dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, yang penyelesaiannya hanya menjadi kewenangan Bawaslu. Maka Majelis Pemeriksanya terdiri dari Ketua dan anggota Bawaslu. Namun demikian, Bawaslu bisa membentuk Majelis Pemeriksa di tingkat provinsi dengan melibatkan ketua dan atau anggota Bawaslu Provinsi dalam pasal 66. Sidang pemeriksaan untuk pelanggaran administratif pemilu dapat dilaksanakan dengan kehadiran majelis pemeriksa paling sedikit 2 orang. Pasal 17, sementara untuk sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dapat dilaksanakan dengan kehadiran majelis pemeriksa paling sedikit 3 orang. Pasal 68. Agenda sidang dalam pasal 17 ayat 2 terdiri dari pembacaan laporan pelapor atau temuan penemu, jawaban terlapor, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Putusan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu paling lama 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Temuan harus mempertimbangkan paling sedikit 2 alat bukti, pasal 36. Alat bukti terdiri dari surat, dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pelapor dan terlapor, pengetahuan majelis pemeriksa. Jika berdasarkan pemeriksaan dinyatakan terbukti terdapat pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dapat memberikan sanksi sebagai berikut. Perbaikan administrasi oleh jajaran KPU, teguran tertulis atau tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu bagi peserta pemilu. Khusus untuk pelanggaran administratif pemilu TSM, sanksi dapat berupa pendiskualifikasian atau pembatalan sebagai calon atau pasangan calon. Pemeriksaan dengan acara cepat dalam pasal 41 sampai dengan pasal 44. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Luar Negeri dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dengan acara cepat, artinya putusan diterbitkan pada hari yang sama saat terjadinya dugaan pelanggaran. Objek pelanggaran yang bisa diselesaikan dalam acara cepat seperti kampanye tanpa STTP, pelanggaran administrasi yang diketahui dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta pelanggaran administrasi yang diketahui pada pemungutan perhitungan suara di TPS luar negeri. Pemeriksaan dengan acara cepat bisa dilakukan sepanjang anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Luar Negeri berada di lokasi terjadinya pelanggaran administrasi pemilu. Cara penyelesaian dengan membuat putusan yang isinya memuat 1. Identitas penemu, pelapor atau dan terlapor. 2. Uraian peristiwa secara singkat dan analisis hukum. Dan yang ketiga, putusan. Koreksi pasal 45 dan sampai dengan pasal 55. Bawaslu berwenang mengoreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Permintaan koreksi diajukan oleh penemu, pelapor atau terlapor paling lama 3 hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten Kota dibacakan. Alasan koreksi hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Jika terdapat koreksi terhadap putusan yang memberikan sanksi perbaikan administrasi, maka menunda kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan tersebut sampai dengan adanya putusan koreksi. Ketentuan lain dalam pasal 76. Dalam hal terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan pasca penetapan hasil perolehan suara pemilu secara nasional, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota tetap menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan atau laporan tersebut. Dalam hal temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara pemilu secara nasional, serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan laporan atau temuan melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap temuan atau laporan tersebut. Demikian rancangan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Lanjutkan, Pak. Pembentukan. Oke. Yang kedua, rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas Badan Pemilihan Umum nomor 19 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Umum Kabupaten Kota adalah dikonsideran yang awalnya ada 4 huruf A, B, C, D, kita sederhanakan dengan 2 huruf A dan B. Yang kedua, di pasal 5 itu ada perubahan, kita menambahkan untuk pasal 5 ayat 1 ditambahkan Panwaslu Luar Negeri, ayat 2 ditambahkan Ketua Panwaslu Luar Negeri, ayat 3 ditambahkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Luar Negeri, serta merubah norma klausul terkait dengan sedikit 30% menjadi rendah 30%. Yang kedua, terdapat pengaturan baru di peraturan Bawaslu yang sebelumnya belum diatur. Dalam pasal 39A, itu menambahkan dengan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk pembentukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Yang ketiga, judul bab 6 dirubah sehingga menjadi tata cara seleksi, penetapan, dan pengucapan sumpah dan janji. Yang keempat, ada perubahan dalam pasal 40 yang berbunyi bahwa pertama, ayat 1, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi yang ditetapkan dan disampaikan tim seleksi kepada Bawaslu. Yang kedua, uji kelayakan kepatutan yang dimaksud pada ayat 1 melalui pemaparan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi dan wawancara oleh ketua dan atau anggota Bawaslu. Ketiga, hasil uji kelayakan kepatutan sebagai dimaksud dalam ayat 2 disusun sesuai peringkat calon anggota Bawaslu Provinsi dan pergantian antar waktu dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam rapat pleno. 4, Bawaslu menetapkan menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagai dimaksud pada ayat 3 untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi terpilih. Kelima, pemilihan dan penetapan sebagai dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan melalui rapat pleno, dan keenam, anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagai dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dalam keputusan Ketua Bawaslu. Yang kelima,
terdapat pengaturan baru di peraturan Bawaslu-nya belum diatur, yaitu dalam pasal 40A terkait dengan pengumuman dan pelantikan calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih. Yang keenam, terdapat pengaturan baru di mana di peraturan Bawaslu sebelumnya tidak diatur terkait dengan pengumuman dan pelantikan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi pasal 41A. Yang ketujuh, pasal 42 ini terkait dengan seleksi Panwaslu Kecamatan yang ditekankan terkait dengan tugas kelompok kerja yang awalnya di ayat 3 kelompok kerja itu bertugas sampai pada penetapan calon terpilih, tetapi dalam perubahan kelompok kerja ini hanya sampai pada memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, dan yang keempat, Bawaslu Kabupaten Kota menetapkan calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih. Jadi hanya terkait dengan fungsi kelompok kerja. Yang kedelapan, ini terkait dengan penambahan bagian untuk pengaturan mengenai pengucapan sumpah dan janji, sebagaimana dimaksud dalam bagian ke-6 pengucapan sumpah dan janji. Dan pengucapan sumpah dan janji itu dibunyikan di pasal 44A, itu ada 2 ayat, bagaimana jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Luar Desa, Panwas Luar Negeri, dan Pengas TPS itu mengucapkan sumpah dan janji pada saat pelantikan. Yang ke-10, ini terkait dengan pergantian antar waktu, di mana dalam peraturan Bawaslu sebelumnya itu akan dilakukan seleksi ulang apabila calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan dalam urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, maka kita laksanakan pemilihan, melakukan seleksi ulang. Kemudian juga termasuk Panwaslu Kelurahan Desa, kalau urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang. Nah, dalam perubahannya itu kita merubah terkait dengan pengaturan pasal 47 tetap ada, tetapi ada tambahan dalam pasal 47A dalam poin yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi dan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota urutan berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf A dan B, tidak tersedia, penggantian antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos pada tahapan tes kesehatan dan wawancara, dalam hal tidak tersedia calon pengganti pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan. B. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan tertulis dan psikologi, dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan tahapan tes kesehatan dan wawancara. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan penelitian administrasi, dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan uji kelayakan kepatutan, tahapan tes kesehatan dan wawancara, dan tahapan tes tertulis dan psikologi. Dan D. Dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti antar waktu berdasarkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan, tahapan tes wawancara, tes kesehatan dan wawancara, tahapan tes tertulis dan psikologi, dan tahapan penelitian administrasi. Yang kedua, dalam hal calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan berikutnya, sebagai dimaksud dalam pasal 47 huruf C tidak tersedia, penggantian antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos administrasi, dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan wawancara dan tahapan seleksi tertulis. Dan B. Dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan-tahapan tes wawancara, tahapan seleksi tertulis, dan tahapan penelitian administrasi. Ketiga, dalam hal calon anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa urutan berikutnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 47
huruf D tidak tersedia, penggantian antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Calon pengganti antar waktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan penelitian administrasi dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan wawancara. Dan D. Dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan wawancara dan tahapan penelitian administrasi. Ke-12, pengaturan baru di peraturan Bawaslu sebelumnya belum diatur, masuk dalam pasal 47B. Yang pertama, dalam pelaksanaan mekanisme penggantian antar waktu, Bawaslu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi dan atau calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Penelitian dan verifikasi dimaksud dilakukan dengan meneliti dan memastikan calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota yang masih memenuhi persyaratan. Dan 3, calon anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi ditetapkan sebagai pengganti antar waktu untuk calon anggota provinsi dan kabupaten kota. Yang keempat, penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno. Dan kelima, penelitian verifikasi dan penetapan pada 1 sampai dengan 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Ke-13, ini juga akan dilakukan ketentuan yang baru pasal 47C dan pasal 47D terkait dengan pemberlakuan secara mutatis mutandis untuk pergantian antar waktu di kecamatan yang berlaku tadi di provinsi dan kabupaten kota, dan 47D itu berlaku secara mutatis mutandis untuk Panwaslu desa kelurahan. Ke-14 yang baru disampaikan jadi 47E, ini terkait juga dengan bagaimana pelaksanaan seleksi syarat ketentuan itu sampai berlaku untuk pelaksanaan seleksi ulang calon anggota Bawaslu Provinsi sampai dengan Panwaslu Kelurahan Desa. Yang ke-15, ada pengaturan baru dalam bab 8A, ketentuan lain-lain, pasal 51A, komposisi calon anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Luar Negeri dalam tahapan pembentukan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Kemudian pasal 51A terkait dengan Bawaslu menyusun pedoman pembentukan, pemberhentian penggantian antar waktu untuk Bawaslu Provinsi sampai pengawas TPS, dan itu ditetapkan dalam rapat pleno. Demikian rancangan peraturan Bawaslu terkait dengan perubahan ketiga Perbawaslu 19 tahun 2017. Terima kasih. Demikian Pak Ketua, kami sampaikan beberapa perubahan mengenai 6 Perbawaslu yang telah disampaikan oleh anggota tadi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Saudara Ketua dan seluruh komisioner yang tadi menyampaikan penjelasan terhadap beberapa perubahan terhadap peraturan Bawaslu. Ada 6. Bapak Ibu sekalian, kemudian kami persilakan pada KPU dulu ya, KPU dulu, baru nanti Dirjen Polpum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, pimpinan Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, para anggota Komisi 2 DPR yang kami hormati, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Dirjen Polpum Kemendagri yang kami hormati, Ketua dan para anggota Bawaslu beserta jajaran sekretariat, Ketua dan anggota DKPP yang kami hormati beserta jajaran sekretariat. Pertama, karena ini ada 6 draft per Bawaslu, sementara yang sudah kami siapkan sejak awal yang kami peroleh adalah draft tentang pengawasan, pendaftaran, dan verifikasi partai politik. Ini catatan kami agak detail ada di situ. Kalau yang lain ini baru kami terima, sehingga secara sporadis kami baru membaca-baca pada presentasi hari. Oleh karena itu, nanti catatan-catatan masukan untuk kawan-kawan Bawaslu akan kami sampaikan secara detail di dalam forum setelah ini.
ini akan kami berikan catatan-catatan yang dalam pandangan kami penting dan substantif dan juga untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah konsep di dalam peraturan Bawaslu. Yang pertama, rancangan peraturan Bawaslu tentang perubahan atas peraturan Bawaslu nomor 21 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum atau yang boleh dikatakan pengawasan utamanya oleh Bawaslu. Pasal 1 bagian ketentuan umum, dalam pandangan kami nampaknya ada perubahan yang sangat substantif di angka 21 dan 22. Dalam definisi pengawasan nampaknya dibatasi hanya untuk pencegahan dan penindakan. Jadi tidak termasuk temuan atau pengawasan tahapan. Lebih kepada aspek electoral law enforcement-nya, pencegahan dan penindakan itu. Nah, demikian juga di angka 22 itu ada digunakan istilah hasil pemantauan. Walaupun di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 digunakan juga beberapa kegiatan Bawaslu tidak hanya memantau. Tapi dalam pandangan kami kalau ada istilah hasil pemantauan itu nanti kami mengkhawatirkan ada jumbuh dengan apa yang dilakukan oleh lembaga pemantau, sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Itu catatan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian masih di peraturan yang draft peraturan yang sama. Pasal 3A, bagian keempat ya. Nanti bisa menjadi catatan dan dapat diberikan penjelasan. Pasal 3A itu soal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Ketua Bawaslu untuk tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan seterusnya itu. Nah, ini memang istilah dikendalikan atau controlling itu juga digunakan di dalam Undang-Undang nomor 7 2017. Mungkin nanti dapat diberikan penjelasan digunakan istilah dikendalikan ini. Kemudian selanjutnya di angka ke-10 pasal 9. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan yang meliputi huruf C, rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota mengenai hasil pengawasan. Di situ ditulis 1, penetapan jadwal, yang kedua perencanaan pengadaan logistik, dan 3, sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Nah, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan penetapan jadwal, ini maksudnya jadwal apa? Dan kemudian mengapa untuk rekomendasi ini hanya ada 3 topik ya, hasil pengawasan ini, penetapan jadwal, perencanaan pengadaan logistik, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Itu catatan untuk Perbawaslu untuk pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, catatan masukan untuk rancangan peraturan Bawaslu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Catatan pertama adalah pada bagian sidang pemeriksaan. Temuan pada sidang pemeriksaan dan agenda sidang itu ditentukan bahwa temuan pengawas pemilu akan disidangkan oleh pengawas pemilu di tingkatan atasnya. Hal ini agar tidak terjadi konflik kepentingan pengawas pemilu atau dalam kurung mengadili sendiri hasil pengawasannya. Dengan begitu, ini pandangan kami ya kalau dibuat catatan atau pertanyaan, karena Bawaslu Pusat itu paling tinggi, berarti Bawaslu Pusat tidak boleh atau tidak menggunakan kewenangannya untuk
hasil temuannya sendiri gitu. Misalkan ada anggota Bawaslu melintas di jalan, ada indikasi kampanye atau apalah yang dianggap dugaan pelanggaran, tidak bisa memproses sendiri kalau seperti ini konstruksinya. Karena apa? Dengan begitu yang menjadi temuan harus melakukan adalah Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Nah ini perlu penjelasan ya. Nah, karena nampaknya kalau kami pelajari itu di beberapa peraturan Bawaslu supaya untuk menjaga konsistensi baik di pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, penyelesaian pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa yang dikonstruksikan oleh teman-teman Bawaslu, nampaknya Bawaslu Pusat tidak akan menggunakan wewenangnya dalam hal temuan. Jadi untuk temuan itu nampaknya dikonstruksikan oleh lembaga pengawasan pemilu yang ada di bawah Bawaslu Pusat ya. Kemudian yang berikutnya agenda sidang pasal 17 ayat 2. Ini nanti juga berkaitan dengan yang ada kajian gitu ya. Itu nanti juga ada kaitannya dengan rancangan Perbawaslu tentang penanganan temuan dan laporan dalam pelanggaran pemilihan umum. Di dalam yang tertulis di sini, agenda sidang itu pasal 17 ayat 2, yang pertama adalah pembacaan laporan pelapor atau temuan penemu. Nah, pertanyaannya adalah, sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini, dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, administrasi pemilu untuk pendaftaran partai politik, itu ada kegiatan dan juga ada produk yang dibuat oleh Bawaslu, ada sidang terbuka, dan kemudian produknya adalah putusan pendahuluan. Nah ini apakah yang dimaksud putusan pendahuluan itu masuk kategori pembacaan laporan pelapor atau temuan penemu? Karena kalau laporan pelapor dan temuan penemu itu kan konstruksinya masih apa yang dilaporkan. Belum ada campur tangan atau konstruksi hukum dari Bawaslu yang bentuk akhirnya adalah putusan pendahuluan begitu. Ini nanti bersamaan dengan mumpung topik ini sekalian saja tanggapan yang berkaitan dengan ini adalah draft peraturan Bawaslu tentang Perbawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Itu di bagian penanganan pelanggaran. Di situ disebutkan terdapat dua mekanisme penanganan pelanggaran. Yang pertama adalah penyusunan kajian, ini diatur dalam rancangan Perbawaslu ini. Yang kedua adalah pemeriksaan secara terbuka, diatur dalam Perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang tadi awal ini saya bacakan. Yang saya mempertanyakan tentang, kami mempertanyakan tentang adanya produk hukum Bawaslu namanya putusan pendahuluan. Nah di dalam draft Perbawaslu yang mengatur tentang penanganan pelanggaran administrasi, saya ditulis di sini ada dua jenis atau mekanisme penanganan, penyusunan kajian dan pemeriksaan secara terbuka. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam penyusunan kajian, pengawas pemilu melakukan klarifikasi pada para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. Khusus untuk dugaan tindak pidana pemilu, pengawas pemilu melakukan pembahasan bersama polisi dan jaksa yang tergabung dalam gabungan dan seterusnya. Output dari kajian, nah ini ditulis sendiri oleh Bawaslu, adalah rekomendasi. Kajian dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran perundangan lainnya. Jika terdapat mungkin ya, atau juga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang oleh Panwaslu Kecamatan. Nah, kalau kajian itu produknya adalah rekomendasi. Kemudian untuk yang pemeriksaan secara terbuka, dalam pemeriksaan secara terbuka, pengawas pemilu melakukan sidang pemeriksaan dengan output berupa putusan atau produk hukum dari Bawaslu adalah putusan. Sidang pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketentuan mengenai sidang diatur dalam rancangan Perbawaslu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Ini yang kami pertanyakan itu dalam prakteknya yang sekarang dipraktekkan ada produk yang namanya putusan pendahuluan. Kalau memang begitu, sebagaimana definisi di sini itu kan ada pemeriksaan para pihak. Nah pada bagian ini kami belum pernah diperiksa, lalu muncul putusan pendahuluan. Kemudian yang ketiga,
yang ini administrasi ini aja Mas. Ini catatan dari Perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran sosialisasi tadi berkaitan juga dengan catatan kami untuk yang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Kemudian di dalam draft, bukan dalam paparan ya, di dalam draft itu kami membaca di pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 3. Dalam hal pelapor, terlapor, saksi dan atau ahli tidak bersedia untuk diambil sumpah atau janji, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, klarifikasi tetap dilaksanakan tanpa pengambilan sumpah jabatan. Nah ini kan berkaitan dengan pasal 30 ayat 1, itu diantaranya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri melakukan klarifikasi secara tatap muka, dan seterusnya dengan ketentuan meminta kesediaan pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli untuk diambil sumpah janji sebelum proses klarifikasi. Nah pertanyaannya adalah, ini forum klarifikasi ini apakah termasuk di dalamnya dalam forum persidangan atau pemeriksaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu yang kami bacakan di bagian awal tadi. Maksud kami begini, kalau ada pemeriksaan kepada para pihak, pelapor, terlapor, saksi dan atau ahli tanpa sumpah, itu lalu kekuatan hukum untuk keterangan yang diberikan itu apa? Kalau memang tidak ada sumpah itu kan kemudian ya mohon maaf ya seperti ngobrol biasa, dan kemudian apa yang disampaikan bisa jadi tidak ada makna hukumnya gitu. Dan untuk dipertimbangkan jadi pertimbangan utama juga patut dipertanyakan. Oleh karena itu kami berharap mungkin teman-teman Bawaslu nanti bisa merujuk kepada berbagai macam hukum acara yang standar, ada hukum acara pidana, acara perdata, acara di Mahkamah Konstitusi maupun acara PT-UN tentang kaidah saksi memberikan diambil sumpah atau tidak, khususnya saksi ya. Dan yang berikutnya yang keempat, ini draft Perbawaslu tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik beserta pemilu, anggota DPR dan DPRD. Catatan yang kami sampaikan diantaranya adalah, yang pertama, mohon nanti untuk di bagian ketentuan umum, itu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh KPU atau sudah terdapat pengaturannya, mohon merujuk kepada peraturan KPU yang sudah ada. Misalkan pasal 12B, 13A, 13B, definisi tentang sipol, definisi tentang verifikasi administrasi, definisi tentang verifikasi faktual. Nah ini yang saya kira penting untuk dirujuk pada peraturan KPU yang memang itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Yang kedua, pada paparan bagian ketiga, pasal 4, ayat 1, huruf B. Dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, saya ulangi lagi, calon peserta pemilu, serta penetapan partai politik peserta pemilu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota memastikan, huruf B, partai politik calon peserta pemilu dan partai politik peserta pemilu memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara dalam pendaftaran dan seterusnya. Nah, pertanyaan kami begini, ini kegiatan kan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Mengapa digunakan istilah dan partai politik peserta pemilu? Karena semuanya ini adalah statusnya sebagai calon peserta pemilu sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu. Nah kalau nanti setelah penetapan partai politik peserta pemilu baru statusnya menjadi partai politik peserta pemilu. Nah padahal kegiatan ini kegiatan untuk pendaftaran sampai penetapan saja. Catatan yang berikutnya itu pada bagian kelima yang lanjutan. Itu ada pada huruf E, KPU
KPU provinsi dan KPU kabupaten kota memberikan salinan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Menurut saya kok konstruksi ini bertentangan dengan undang-undang pemilu, karena partai politik calon peserta pemilu itu satu-satunya menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, dan kemudian kalau KPU memberikan salinannya kepada dokumen persyaratan kepada partai politik itu gimana caranya ya? Saya juga agak susah membayangkannya. Padahal dalam peraturan KPU nomor 4 2022 itu disediakan akses akun sipol khusus untuk Bawaslu mengawasi kegiatan pendaftaran partai politik. Sehingga dengan begitu sesungguhnya Bawaslu sudah dapat mengawasi apa saja dokumen yang diserahkan oleh partai politik sebagai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, tanpa harus kemudian KPU memberikan salinan dokumennya. Apalagi kalau kemudian mekanisme menggunakan mekanisme sipol, itu karena satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menerima salinan, menerima dokumen persyaratan itu adalah KPU dalam hal pendaftaran partai politik. Itu catatan yang berikutnya. Yang berikutnya, bagian keempat, pasal 8A. Bawaslu melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu meliputi akurasi data sipol, dan B, kesesuaian penetapan syarat anggota parpol dan daftar agregat kependudukan per kecamatan. Ini yang kami perlu kami ajukan pertanyaan begini. Pengawasan yang diawasi objeknya adalah persiapan pelaksanaan pendaftaran partai. Nah, mohon nanti dijelaskan apa yang dimaksud objek pengawasannya berupa kesesuaian penetapan syarat anggota parpol dan daftar agregat kependudukan per kecamatan. Apakah yang dimaksud untuk pemenuhan bahwa kalau partai politik harus menyerahkan daftar anggotanya itu jumlahnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, maka itu yang dimaksud ukurannya adalah di AK2 ini. Apa yang dimaksud itu? Nah, ini yang saya kira penting untuk dijelaskan. Saya kira itu yang catatan untuk draft pengawasan draft Perbawaslu untuk pengawasan pendaftaran partai politik. Yang terakhir, catatan kami supaya teman-teman di Bawaslu untuk menyusun draft peraturan Bawaslu ini, karena semua peraturan ini saling berkaitan, itu ada proses sinkronisasi, harmonisasi antar substansi, sinkronisasi dan harmonisasi substansi, definisi, pengertian di antara berbagai Perbawaslu tadi, supaya kemudian ada konsistensi dalam penggunaan istilah. Tadi apa yang paling penting tadi? Bukan. Nah, yang perlu juga kami mohonkan perhatian begini. Mohon dipertimbangkan betul soal batas waktu penerbitan rekomendasi sebagaimana diatur di Undang-Undang Pemilu, karena ada kegiatan-kegiatan itu dapat dilakukan, misalkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, itu menurut Undang-Undang Pemilu ada batas-batas waktunya. Misalkan begini, pemungutan suara ulang itu maksimal atau paling lambat dapat dilakukan adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara. Nah, kalau kemudian penerbitan rekomendasinya pada hari ke-9 itu juga agak kerepotan KPU untuk melaksanakan itu, karena harus mengundang pemilih, menyiapkan surat suara. Nah, ini yang kemudian jadi problem ketika rekomendasi yang diterbitkan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan, karena memang rekomendasinya itu baru terbit pada batas waktu yang katakanlah batas akhir dari pelaksanaan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami mohon perhatian untuk batas-batas waktu diterbitkannya rekomendasi yang kemudian untuk dapat efektif dapat dilaksanakan. Demikian beberapa catatan yang dapat kami berikan. Nanti secara detail-detail akan kami sampaikan secara tertulis kepada teman-teman Bawaslu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua KPU. Selanjutnya Pak Dirjen, walaupun silakan. Catatannya Ketua, ada 100 Ketua, halaman. perpanjang waktu dulu.
Sebelum dilanjutkan, saya minta persetujuan untuk kita perpanjang waktu sampai pukul 13. Setuju ya? Makasih Ketua. Catatan saya ada 100 halaman Ketua. Iya, iya, iya. Tapi setelah saya cek lagi, oh ternyata hanya 10 slide. Saya mau ini bersingkat saya Ketua. Jadi apa yang kami sampaikan respon terhadap rancangan yang telah disusun dengan sangat baik kawan-kawan DKPP dengan Bawaslu. Ini sifatnya klarifikasi. Bisa jadi tim kami tidak membaca secara utuh sehingga bisa memberi respon mungkin bisa berbeda yang dimaksud sebenarnya. Jadi oleh karenanya kami menyampaikan saja pimpinan. Jadi bahan ini kami siapkan. Ini juga nanti bisa menjadi pegangan di forum ini sehingga ini inilah yang catatan yang dibuat oleh tim pemerintah dalam hal ini tim di Kementerian Dalam Negeri. Pertama terhadap rancangan peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 perubahannya itu pedoman beracara kode etik. Slide-nya prinsipnya kita tidak ada persoalan karena ini justru apa yang dilakukan oleh DKPP itu memperbaiki pelayanan ya dengan membangun sistem informasi. Saya kira ini patut didukung dan saya kira ini inovasi yang baik oleh Bawaslu. Itu catatan kami saja untuk rancangan per Bawaslu. Lanjut rancangan peraturan DKPP perubahan nomor 3 ya 2017. Terima kasih DKPP. Yang selanjutnya slide berikutnya tanggapan terhadap rancangan peraturan Bawaslu nomor 21 tahun 2018. Kami ada beberapa catatan. Sebenarnya tadi ada kesesuaian kebetulan dengan catatan dari KPU juga. Mau nanti dijelaskan kembali karena kelihatan menurut pendalaman tim kami melihat ada penyempitan Pak Ketua. Ada penyempitan kewenangan malah. Kewenangan Bawaslu kan bukan hanya di persiapan. Ini kan kalau perencanaan dan penetapan jadwal, nah itu kan rekomendasinya kan bukannya di persiapan. Nah, kawan-kawan memaknai seakan-akan rumusan ini justru mempersempit kewenangan Bawaslu karena rekomendasi itu justru bukan hanya persiapan saja, termasuk di tahapan pelaksanaan dan yang lainnya. Jadi itu maksudnya sebenarnya catatan ini. Jadi mungkin jangan-jangan tim kami belum baca secara baik. Tetapi kawan-kawan memaknai ini kok mempersempit justru kewenangannya Bawaslu gitu untuk di pasal 9. Begitu juga di pasal 11 mungkin catatan tim kami supaya normanya diperjelas apa yang bedanya dengan ayat 4 dengan ayat 5. Mungkin dicarikan norma yang supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi supaya tafsirnya tidak nanti bisa lebih mudah gitu. Kemudian kami lanjut di catatan tentang rancangan slide berikutnya, rancangan tentang Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nah, pada pasal 1 angka 17 ketentuan mengenai hari. Hari adalah hari kerja, pasal Nah, ini catatan dari tim bahwa undang-undang kan hari kalender. Apakah ini ada putusan mahkamah atau bagaimana? Jadi coba dicek lagi aja, mungkin salah baca atau bagaimana. Ya, putusan mahkamah konstitusi juga tidak salah ya. Ya, nanti dijelaskan di catatan tim apakah belum baca putusan MK-nya gitu. Kemudian yang kedua di pasal 60 itu menggunakan frasa alamat email. Nah, ini kami memberi usulan sesuai dengan Undang-Undang 11 2008 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah yang digunakan itu adalah surat elektronik. Surat elektronik. Tetapi ya silakan. Tapi itu sekira teknis, tapi ada rujukan hukumnya yang masuk dengan surat elektronik. Kami lanjutkan dengan rancangan Bawaslu perubahan nomor 3 ya. Iya. Ini ada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8A, pasal 9, pasal 12, pasal 21. Ini penyesuaian dengan putusan mahkamah 55
Saya pikir ini tidak terjadi persoalan bagi kami. Mungkin teknis penormaannya mungkin catatan-catatan tipe-tipe yang mungkin harus disesuaikan. Lanjut slide berikutnya. Peraturan tanggapan terhadap Perwaslu nomor 19. Nih. Maksudnya ini Pak Ketua ini, Pak teman-teman Bawaslu. Ini kan ada Timsel ya. Timsel kan menyerahkan ke Bawaslu. Bawaslu lalu melakukan uji kelayakan. Nah, ini yang diajukan berdasarkan abjad atau peringkat. Yang diumumkan di laman ini hasil uji kelayakan atau hasil Timsel. Nah, kalau dia hasil uji kelayakan sesuai undang-undang tentunya mestinya peringkat yang dicantumkan di laman. Tetapi dicek lagi Ketua. Ini mungkin teknis penormaan atau seperti apa supaya kami menjaga saja supaya konsisten dengan pengaturan di undang-undang. Selanjutnya pasal 47 catatan tim, norma ini berpotensi meloloskan yang sudah tidak lolos itu. Ketua. Jadi teman-teman Bawaslu, pembacaan tim kami gitu, norma ini berpotensi menghidupkan yang sudah mati. Gitu. Nah, catatan kami kalau itu harus mestinya dilakukan ulang sesuai dengan undang-undang. Gitu aja sih Ketua. Ini ke teman-teman Bawaslu, mungkin dicek lagi normanya lagi supaya kami membacanya ya seperti itu. Ya mungkin nanti penjelasan dari teman-teman Bawaslu. Selanjutnya catatan kami terhadap Perbawaslu penanganan temuan dan laporan penyelenggaraan pemilihan umum. Slide berikutnya. Sama tadi kebetulan Mas Hasim sampaikan, kami membuat referensi pasal 160 aja KUHP ini. Jadi sebelum memberi keterangan, saksi, ucapan, janji itu harus disumpah, itu dia intinya. Nah contohnya di KUHP misalnya pasal 160. Nah mungkin yang lain juga demikian. Maka tadi pertanyaannya Pak Ketua tadi bahwa dari KPU ini apakah memang sudah dimaksudkan di proses apa tadi istilahnya itu? Penanganan pelanggaran. Pelanggaran atau nah kalau ini kami sarankan tetap harus disumpah. Gitu. Kami sarankan tetap disumpah. Nah mungkin ada maksud yang lain mungkin teman-teman Perbawaslu itu teman-teman Bawaslu itu yang mohon penjelasan. Iya, iya. Jangan-jangan yang kita pikirkan belum nyampe kita di sana itu. Iya. Terakhir tanggapan kami terhadap peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa. Kami memaknai norma ini seakan-akan rancangan ini memberikan otoritas baru kepada rekan Bawaslu bahwa bisa menangani sengketa perselisihan, gitu dia. Nah, jadi memaknai rumusan ini gitu. Jadi ya mungkin ada pendalaman, penjelasan dari teman-teman Bawaslu sehingga kami tidak memaknai bahwa seakan-akan bahwa rumusan ini memberi otoritas kepada Bawaslu untuk soal penanganan sengketa perselisihan hasil. Ya mungkin intinya perlu penjelasan. Jadi bisa jadi pencermatan tim kami kurang. Slide 10. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dirjen Polpum. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi 2 DPR RI. Ini yang udah lama nggak hadir. Yo. Mas Arif. Pak Izin Pak Ketua. Pak Divriadi ya? Pak Ketua bisa minta izin sebentar. Oh silakan. Apa diperkenankan di KPP merespon peraturan Bawaslu? Oh iya silakan. Izin. Sorry. Silakan. Kami siap mendapat respon untuk Saya catat dulu. Silakan Pak Ketua. Pak Amin, Pak Endro, Pak Hugua.
Pak Komar. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Kami insya Allah siap menerima masukan kritik untuk per DKPP. Nah, atas izin Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 2, kami ingin menyampaikan sedikit tanggapan mengenai peraturan Bawaslu. Secara umum, Pak Ketua, kami berharap pada sahabat KPU dan Bawaslu supaya forum konsultasi sebelum sampai ke hadapan yang terhormat Komisi 2, itu kita punya forum tripartit. Kami sudah menyampaikan ini, berharap untuk peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang berikutnya, kita bisa bertiga lembaga sebelum ke uji publik. Hal-hal yang potensi perbedaan pandangan itu bisa selesai di forum tripartit. Itu harapan kami Pak Ketua. Semoga untuk peraturan KPU dan Bawaslu berikutnya, forum itu ada sebelum dilakukan konsultasi di DPR. Terkait dengan substansi, mohon izin Pak Ketua, anggota DKPP, Bu Dr. Ida Budiati akan menyampaikan catatan. Mohon izin Pak Ketua. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih katanya Pak Ketua. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Kami berusaha untuk menyerap secara cepat presentasi yang disampaikan oleh rekan Bawaslu rancangan ini dari presentasi yang disampaikan ada semangat yang kuat dari Bawaslu ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan. Kemudian beberapa catatan yang kami sampaikan, diantaranya ada yang sama tadi dari yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Polpum Kemendagri tentang cakupan pengawasan. Jadi sejauh yang kami pahami berdasarkan penjelasan yang tadi disampaikan, kami menangkap ada kesan justru Bawaslu itu seperti sempit cakupan. Harapan kami dalam pengawasan ini diselaraskan dengan perubahan kelembagaan Bawaslu yang sudah dibentuk secara permanen dari pusat sampai tingkat kabupaten kota. Jadi pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan tugas fungsi Bawaslu itu akan dipersempit cakupannya hanya berkaitan dengan tahapan pemilu saja. Sementara desain kelembagaannya ini bersifat permanen 5 tahun. Misalnya saja terkait dengan beberapa kegiatan non-tahapan, seperti penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD, penggantian anggota DPD misalnya, apakah itu tidak menjadi bagian dari tugas kewenangan seperti yang sesuai dengan desain kelembagaan yang bersifat permanen tadi. Kemudian yang kedua, catatan kami sama dengan Kemendagri tentang PAW ini. Jadi kami berharap gitu ya, ada kesamaan gitu antara KPU, kelembagaan di KPU maupun di Bawaslu di dalam penggantian antar waktu, entah itu tingkat provinsi atau kabupaten kota. Di undang-undang tadi di Kemendagri sudah menyebutkan merujuk kepada Undang-Undang 7 2017 bahwa penggantian antar waktu anggota KPU, provinsi, kabupaten kota, Bawaslu, provinsi, kabupaten kota itu tidak berbeda pasalnya. Rumusan normanya itu sama, persis. Bahwa penggantian antar waktu itu diisi oleh peringkat berikutnya. Nah, sejauh yang kami catat,
berdasarkan beberapa perkara gitu ya yang diajukan ke DKPP, temuan DKPP adalah ada perbedaan di dalam tata cara pengasihan anggota antar waktu antara jajaran KPU dengan Bawaslu. Kalau di KPU ini setelah selesai seleksi, kemudian KPU mengumumkan hasil seleksi berikut dengan peringkatnya 1 sampai dengan 10. Jadi KPU tidak melakukan proper kebutuhan langsung saja peringkat ke-6 diverifikasi secara administrasi. Kalau terpenuhi ya peringkat 6 itu akan dilantik dan seterusnya. Berbeda dengan Bawaslu, mohon dikoreksi kalau saya keliru ya. Sejauh yang kami catat di Bawaslu ini yang diumumkan hanya peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Peringkat 6 sampai dengan peringkat ke-10 itu tidak diumumkan. Nah, menurut saya untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan para peserta seleksi, tidak ada perbedaan antara KPU dengan Bawaslu, langsung saja peringkat 1 sampai mereka paham, mereka tahu bahwa kalau ada peluang untuk pengisian anggota antar waktu, mereka sudah tahu peringkat mereka berada pada peringkat yang mana. Jadi dan juga lebih efisien dan lebih efektif, tidak perlu melakukan fit and proper test ulang, dan kemudian ada kecurigaan gitu ya terhadap Bawaslu tentang siapa yang akan ditetapkan sebagai pengganti antar waktu. Yang berikutnya ini tentang rekomendasi. Ya, rekomendasi ini saran kami ditingkatkan derajat akuntabilitasnya. Jadi sebelum mendirikan rekomendasi itu kan misalnya di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi ini kan sudah melampaui sebuah proses verifikasi gitu ya. Nah, kemudian di dalam proses koreksi ini bagaimana mekanisme kerja Bawaslu supaya juga Bawaslu itu tidak dicurigai, begitu ya, untuk men-take over, mengambil alih, melakukan perubahan tanpa alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya itu. Itu kan yang sering terjadi tuduhan kepada Bawaslu, gitu ya, ketika ada koreksi dari atasan kepada bawahan. Nah, ini yang sudah dilakukan di bawahan secara transparan dan akuntabel ini juga bagaimana kemudian bisa dipertahankan pada saat atasan langsungnya itu melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas bawahan. Kemudian juga tenggat waktu, ini kan tidak terhadap Bawaslu ya, paling lama 3 hari. Tetapi berapa lama Bawaslu di tingkat atasnya itu akan melakukan rekomendasi, bekerja melakukan koreksi terhadap hasil kerja bawahannya. Ini juga apakah perlu misalnya diatur tentang batas waktunya. Kemudian yang keempat, saran kami mohon saya berharap kami yang silap gitu ya membaca aturannya secara cepat. Di dalam alat bukti itu mohon disesuaikan dengan kaidah hukum yang ada. Alat bukti tadi disebut ada beberapa, yang terakhir itu di ujung adalah pengetahuan majelis pemeriksa. Nah, dalam kaidah hukum kita apakah benar pengetahuan hakim atau pengetahuan majelis pemeriksa itu bagi Terima kasih Bu Ida. Pak Ketua, izin menambahkan satu isu yang menurut saya agak krusial. Karena posisi KPU sama bertahan. Kita sudah tahu peraturan KPU dan hari ini lihat bahwa kita proses atau pelanggaran yang diproses setelah penetapan nasional, kita lihat di peraturan Bawaslu tetap berwenang untuk melakukan proses itu. Tentu dengan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara KPU, kalau tidak salah, itu beranggapan bahwa ada peraturan nasional itu sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Ini menurut saya harus selesai di tempat ini. Gimana kita pedomani?
apakah PKPU yang mengatakan bahwa kalau sudah penetapan nasional, maka itu sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, atau peraturan Bawaslu yang hari ini dibawa ke Bawaslu bukan secara nasional. Ini bom waktu. Kalau ini tidak rapi, tidak disepakati, kita menyimpan bom waktu karena akan ada masalah-masalah, terutama jajaran di bawah. Jadi saya berharap forum ini bisa menyelesaikan antara KPU dan Bawaslu. Inilah yang saya maksud Pak Ketua, seandainya dilakukan tripartit, tidak terjadi seperti ini. Ini saya bukan menyalahkan sahabat saya KPU Bawaslu. Tapi kami berharap kita bahas dulu 3 lembaga ini, baru kira-kira apa hal-hal yang tidak bisa kita sepakati, kita tawarkan, kita sampaikan di forum ini. Tapi ini kan terlalu ini, Bib. Sayang sekali kalau beliau-beliau ini menikmati perbedaan antara KPU dan Bawaslu dan DKPP gitu. Menurut saya energi kita tidak pada tempatnya gitu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ketua DKPP dan pimpinan DKPP yang barusan tadi menyampaikan. Saya kira catatan-catatannya bagus. Nanti kita sambil dalami pada saat nanti semua terkumpul semua apa yang disampaikan oleh anggota. Misalkan Pak Arif. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, alias Pemilihan Umum Republik Indonesia, Saudara Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya ingin menyampaikan pantun. KPU dan Bawaslu ke depan harus lebih berhati-hati. Nanti ada pantun penutupnya juga, Ketua. Juga penyu-penyu lagi nanti, tapi terakhir. Pertama ingin kami sampaikan menyangkut rancangan peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Kita mengkaji dengan seksama rancangan perbawaslu tersebut, dan oleh sebab itu kita memahaminya dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan dan tentu saja dorongan pada satu upaya perbaikan. Ini teman-teman ketika saya ngomong penyu-penyu pada senyum-senyum. Nah, saya kira kita belajar dari pengalaman masa lalu. Pada pemilu 2019 dilaporkan 5.167 kasus pelanggaran administrasi. Tentu laporan tersebut bukan dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, oleh sebab itu, laporan yang banyak tersebut, meskipun kemudian pada tindak lanjut dari 5.000 lebih laporan pelanggaran administrasi, kita juga tidak pernah tahu berapa yang sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pelanggaran administrasi apa saja. Inilah yang saya kira ke depan harus dapat dijelaskan lebih baik. Nah, cara menjelaskannya adalah di dalam menyusun peraturan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi itu harus tepat. Ya. Harus tepat. Nah, ini ada hubungannya dengan rancangan peraturan yang diajukan Bawaslu. Yang menurut hemat kami, rancangan peraturan Bawaslu tahun 2022 ini tentang penyelesaian pelanggaran administrasi terlalu luas pengertiannya sehingga bisa menyulitkan upaya untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi itu sendiri. Apalagi kalau itu kita rujuk pada
pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau kita memedomani Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan Bawaslu tentang penyelesaian administrasi pemilu itu menurut hemat kami masih belum berkesesuaian. Ya, misalnya saja disebutkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 12 2011 undang-undangan. Ya, di dalam lampirannya disebutkan bahwa teknik perumusan judul sebuah peraturan perundang-undangan dibuat dengan menggunakan satu kata dan frasa yang esensinya adalah mencerminkan isi. Apakah peraturan Bawaslu mencerminkan isi dari frasa yang diambil sebagai judul itu? Ya, karena ada konsekuensi logisnya nanti, baik hukum maupun teknis. Jadi panjang ini sebenarnya, tetapi kira-kira kesimpulannya begini, kesimpulannya pisahkan saja administrasi pemilihan umum, ya, dan yang TSM, supaya nanti tidak campur aduk. Kalau campur aduk membingungkan, nah dalam prakteknya bisa masalah ini. Yang seharusnya pelanggaran administrasi pemilu biasa, jangan-jangan perlakuannya sebagaimana pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, siapa yang bakal dirugikan? Tentu partai politik. Akan kehilangan hak konstitusionalnya. Padahal penyelenggara pemilu itu adalah memastikan partai politik bisa terlibat di dalam proses pemilihan umum dengan lebih jurdil dan terjaga hak konstitusionalnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, karena itu jangan memperluas kewenangan. Nanti kalau tidak berkemampuan menjalankan nanti punggung kita sakit. Kemarin saya latihan ketua. Kenapa? Nah, bukan saraf kejepit Pak Ketua. Jadi sudah bisa apa-apa kalau punggung sakit kan semuanya jadi masalah. Apa gunanya gajinya banyak kalau semuanya jadi masalah? Ya, apalagi KPU Bawaslu kan, ya gitu deh, gitu. Jadi saya kira itu. Jadi catatannya banyak nih. Sebenarnya tadi saya mau bacakan satu persatu, tapi yang kedua adalah tadi yang juga sebenarnya diingatkan oleh Karom, Ketua DKPP. Jadi pemilu kita ini dibatasi jadwal dan tahapan. Kenapa? Supaya tertib. Apa sebab-sebabnya ada jadwal dan tahapan? Ya, supaya demokrasinya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan kekacauan, instabilitas. Ya, oleh sebab itu Bawaslu untuk memastikan soal kewenangan-kewenangan itu. Ya, apalagi kalau memperlakukan diri dengan kewenangan yang kita sebut sebagai apa? Ya prinsipnya ya, sudah betul tanpa biaya. Juga jangan melarut-larutkan, berpotensi melarut-larutkan masalah sehingga mengganggu tahapan-tahapan berikutnya. Justru diadakannya Bawaslu untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan itu terjaga dengan baik, bukan malah mengganggu tahapan-tahapan yang ada. Sebab itu misalnya tentang peraturan Bawaslu yang di dalamnya memuat investigasi. Lu buat apa investigasi? Waktunya diatur pendek-pendek. Ya, kalau investigasi ini kan membayangkan Bawaslu ini jadi polisi, detektif. Lama-lama pasti minta kewenangan penyidikan. Habis itu minta senjata juga, Pak. Ya, kan sipil, penjaga demokrasi. Nanti lama-lama minta kewenangan.
administrasi pemilu 2019 itu 5.000 lebih kasusnya, ya. Dan itu kita juga belum bahwa ada ruang, tapi juga janganlah dengan mudah setiap laporan yang diterima ya ditindaklanjuti seolah-olah, apalagi memberikan kesan harapan. Saya agak koreksi, bukan koreksi, saya pertanyakan itu apa yang pernah disampaikan Ketua Bawaslu, mudah-mudahan salah kutip ya, terhadap 16 partai politik yang dinyatakan berkasnya tidak lengkap dan diberikan tanda terima oleh KPU. Masih ada harapan. Ya, nah saya nggak tahu kalau harapan amal, doa, rezeki mungkin saja, tapi jangan dikait-kaitkan dengan pemilu. Nanti mereka merasa, oh bersama Bawaslu kita diberikan harapan dan bisa mendapatkan kepastian. Dari kepastian akan ada keadilan, kemudian ada manfaat. Jangan-jangan begitu pikirannya, ya. Lah kalau tidak terwujud, kan bisa marah. Kalau marah, bisa rame. Kalau rame namanya politik, instabilitas terjadi. Nah yang begini-begini harus diperhatikan. Oleh sebab itu, maka ketentuan mengenai investigasi itu loh, diksi investigasi, istilah investigasi sebaiknya menurut saya jangan dimasukkan di sini. Nanti orang akan berpikir tentang tafsir yang unlimited ya, tidak lagi limitatif tetapi unlimited. Jadi pada sisi itu saya perlukan bahwa itu ada 17 halaman. Nah, yang kedua adalah menyangkut sengketa proses. Ini saya kira juga ada pengalaman panjang, ada banyak pengalaman, setidaknya merujuk pada pemilu 2019 kemarin. Ya, jadi pendekatan penyelesaian mediasi saya kira harus lebih dikedepankan. Lagi-lagi jangan tahapan itu, sehingga siapapun, pihak manapun, terutama partai politik, tidak terganggu hak konstitusionalnya. Saya kira itu yang pokok mengenai Bawaslu, ya. Kemudian, nah ini saya kira secara informal saya pernah sampaikan, meskipun mungkin sudah reda pemberitaannya tentang kehati-hatian terkait dengan tadi yang saya sampaikan, KPU dan Bawaslu lebih berhati-hati. Peluang potensi kerjasama dengan pihak asing, saya kira harus dihindari betul. Ya, pemilu kita harus pemilu yang mencerminkan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Apalagi pernah saya baca, hanya karena kunjungan IFF